Oke, ini sudah mulai ini rekamannya. Oke, jadi sesi hari ini sama sesi minggu depan, saya lebih banyak bicara tentang teknologi, khususnya teknologi sensor, IoT, dan sebagainya. Ya. Nah, saya bagi dua. Hari ini saya lebih banyak bicara tentang IoT, tentang sensor-sensor itu. Minggu depan saya kasih sedikit gambaran tentang bagaimana robotik di dalam supply chain, khususnya mungkin warehouse ya. Kemudian juga bagaimana artificial intelligence. Nah, konteks saya pasti bukan konteks supply chain. Jadi nanti kita sama-sama diskusi. Kalian ini kan mata kuliah akhir-akhirnya bukan awal ya. Saya yakin kalian sudah punya framework berpikir tentang supply chain itu bagaimana. Jadi kalian yang akan bawa ide pengetahuan yang saya sharingkan tentang teknologi, kalian yang bawa ke lingkungan supply chain. Begitu ya. Nah, itu kita sama-sama akan bicara di situ. Itu kira-kira itu. Jadi saya bagi dua. Minggu ini tentang lebih banyak sensor, IoT. Minggu depan lebih banyak tentang robotik sama AI dalam supply chain. Begitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Perkenalan cukup ya? Untuk dari saya atau ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke, saya mulai aja ya. Kalau saya bicara terlalu cepat, di tengah-tengah ada yang mau ditanyakan, langsung tanya aja ya. Jadi ini ya, IoT dan sensor dalam supply chain ecosystem atau supply chain management biasanya kalian. Nah, saya mau tanya dulu deh. Di supply chain management itu kalau kalian kasih satu kalimat pendek, satu kalimat aja. Tujuan utama supply chain management itu apa sih? Tujuan utama kita memanage satu supply chain. Kita sambil diskusi aja ya. Kalau saya lebih senang sih kalau kalian bisa on cam gini, lebih baik, lebih bertemu orang gitu ya. Selama bisa on cam aja. Kalau memang sangat terpaksa ya off gitu ya. Tapi oke, sambil kita diskusi supply chain, ini saya betul-betul baru-baru belajar tentang ini ya, supply chain. Jadi supply chain itu tujuannya apa sih? Tujuan utama misalnya. Misalnya kalau orang dagang, buka toko ya, tujuan utama untung gitu ya. Keuntungan sebesar-besarnya gitu misalnya. Kalau supply chain management ini tujuan utama kita belajar itu apa? Kira-kira ada. Ini bukan ujian loh ya, saya nanya betulan nanya. Mungkin untuk kelancaran dari supply sampai barang itu jadi dan dikirim. Kelancaran proses supply sampai jadi dan dikirim ya. Ya, yang lain ada. Kalau menurut saya, Pak, Ya. simpelnya tuh untuk mengefektivitas dan mengefisiensikan suatu proses transportasi dan sebagainya. Oke. Efektivitas proses transportasi khususnya transportasi. Walaupun di situ ada juga apa namanya storage dan sebagainya ya, ya termasuk di transportasi juga ya. Oke, ada yang lain? Kalau dari saya mungkin kita bisa belajar ada aliran apa aja sih dari hulu ke hilir itu ketika kita mendistribusikan produk. Kayak mungkin aliran informasi, aliran barangnya, aliran uang. Oke, iya ya, betul ya. Ada aliran bukan barang doang ya, aliran informasi, aliran uang, aliran itu gitu ya. Ada lagi? Atau saya coba search gitu ya. Ada yang bilang ada tulis begini. Jadi to make the gap between demand and supply at every point in the system as small as possible. Jadi gap antara demand dengan supply itu dibuat sehingga sekecil mungkin. Betul nggak ya? Jadi misalnya di titik konsumen gitu ya, titik penjualan ada demand, supply-nya datang tepat waktu. Pokoknya gap-nya sekecil mungkin gitu ya. Gap demand dengan supply di bagian produksi misalnya sekecil mungkin ya. Kira-kira benar nggak ya? Jadi inti dasar dari supply chain management itu untuk membuat gap-nya kecil. Kira-kira ini benar atau enggak? Cuma saya pikir-pikir ada yang kurang. Kalau sekedar membuat supply gap antara demand dan supply kecil, jadi supply dan demand itu match gitu ya. Apakah tujuannya cuma ini?
Ada yang kurang nggak menurut kalian? Coba kalian cari kurangnya di mana. Jadi kalau ada kebutuhan, gap-nya tuh gap dalam hal apa ya? Gap dalam hal misalnya apa ya? Jumlah, betul ya? Jumlah demand dengan jumlah supply kita buat gap-nya sekecil mungkin. Jangan sampai ada demand, supply-nya tidak cukup, ya. Atau demand-nya belum ada, supply-nya sudah besar. Akhirnya kita simpan storage, bisa busuk, bisa rusak, bisa harus bayar sewa dan sebagainya, ya. Dalam segi jumlah, dalam segi apa lagi? Kualitas ya rasanya, ya, betul ya? Demand dengan supply dalam hal kualitas harus juga match. Dalam hal apa lagi? Dalam hal waktu juga ya. Waktu demand-nya dan waktu supply-nya harus match juga ya. Apalagi mungkin itu ya, kualitas, waktu, jumlah, ya termasuk jenis mungkin ya, jenis juga dan sebagainya. Oke, itu saja cukup nggak? Itu saja sudah cukup. Itu peran utama dari supply chain management sampai di situ cukup nggak? Ada yang kurang? Pokoknya ada demand, katakanlah demand 1.000 unit. Pada datang harus kapan? Saya buat sehingga supply juga sampai di titik itu pas, jumlahnya pas, waktunya pas, gitu ya. Itu kita. Tapi bagaimana kalau demand-nya turun? Itu tanggung jawab kita nggak? Kalau katakanlah kita menangani bagian supply chain, gitu ya. Pokoknya saya match aja. Perusahaan saya besar, tapi demand-nya itu cuma satu. Demand-nya cuma dua. Itu bukan urusan saya. Itu urusan sales, gitu ya. Urusan tanggung jawab saya supply chain manager adalah memastikan bahwa kalau ada kebutuhan satu, saya supply satu. Kebutuhan 1.000, saya supply 1.000. Apakah tanggung jawab kita sampai di situ atau kita juga punya tanggung jawab supaya make sure demand-nya makin tinggi? Nah, rasanya iya ya. Betul ya. Jadi peran dari supply chain management itu bukan sekedar supaya match aja, tapi supaya demand-nya juga tinggi. Jadi kalau bisa demand makin lama makin tinggi. Artinya kalau kita buat demand dan supply ini makin match, layanan makin bagus, orang makin percaya pada sistem kita, pada perusahaan kita, pabrik kita dan sebagainya, maka demand akan makin tinggi. Demand makin tinggi, kita makin kejar lagi. Oke ya, itu ya. Betul, setuju ya? Jadi ada dua, bukan cuma match saja, tapi match dan tinggi. Jadi match dan harus tinggi. Jangan match tapi rendah. Kalau match tapi rendah, lama-lama pabrik kita bangkrut ya, betul ya. Kita otomotif gitu ya, match antara supply dengan demand match. Tapi 1 tahun mobil kita yang beli cuma 100 unit gitu ya, lama-lama bangkrut gitu ya. Jadi kita harus memastikan supply chain management kita juga menaikkan demand. Oke, kira-kira gitu ya. Ada kurang lagi nggak? Saya ada ketemu cuma itu kok. Oke atau tidak? Oke ya. Nah, dari situ kira-kira ini saya dapat gambar. Saya ada yang kurang nggak ya? Supplier, production, distribution, komponen-komponen supply chain ini ya? Atau ada yang kurang? Ada yang gambar gini sih. Supplier, ke sini warehouse, ke sini production, ya betul ya. Distribution site ini terus masuk ke, ini kelihatan semua atau ada yang ketutup gambar saya? Nggak ada ya. Terus masuk ke customer. Kira-kira ini ya, betul ya? Unsur-unsur ada atau kurang. Nah, sekarang supaya sistem ini bagus, kita perlu data, betul ya? Kita perlu data, misalnya customer perlu permintaan berapa, permintaan barang apa, kapan, gitu ya? Barangnya lagi di mana? Di pabrik ada berapa? Ini pengiriman kecepatan berapa dan sebagainya. Ada banyak informasi yang kita perlu di sini, betul ya? Kalian banyak informasi kita perlu. Kalau kita sudah dapat semua informasi ini, maka kita bisa punya sistem yang kita bisa terapkan ilmu-ilmunya kalian lah. Rumus-rumus kalian itu bagaimana supaya tadi ya membuat gap antara supply dan demand itu sekecil mungkin. Demand makin besar tapi gapnya makin kecil. Nah, sekarang
saya mau kalian coba diskusikan ya. Ini 6 orang ya, betul ya? 6 orang, sebentar ya. Di sini aja ya. Saya kasih ke kalian ini. Oh, kalian nggak punya, oh ada chat room ya? Kalian pernah pakai ini? Jamboard ini? Belum ya? Oke, saya kasih di chat room. Itu masuk, nanti kalian masuk, kalian bisa tulis di sini. Jadi tulis aja, mau pakai teks, atau pakai teks gitu ya. Oke, apa misalnya, jumlah barang di warehouse gitu ya. Dan sebagainya, ini bisa dikecilkan hurufnya ya. Oke, kalian tulis sebanyak mungkin ya. Informasi apa yang perlu jadi kita hari ini belajar tentang sensor ya. Sensor masuk ke IoT. Kenapa perlu IoT? Karena habis sensor barang datanya harus dikirim, betul ya? Datanya harus dikirim, dimasukin ke sini ya. Jadi itu yang kita pelajari. Nah, sebelum sampai situ, kalian coba tulis sebanyak mungkin data apa aja, informasi apa aja yang diperlukan suatu sistem smart supply chain supaya supply chain itu bisa berjalan optimal. Gitu ya. Supaya tidak terlalu berebutan, ini sih tadi buat oke. Ini ada 2 halaman, kalau kalian klik di sini nanti, kalau kalian sudah masuk, klik, bisa pindah-pindah ya. Bertiga aja ya, 3 orang di halaman 1, ini saya buat 3, atau 2, lebih enak berapa? 2 atau 3. Lebih enak berdua, kalau berdua berarti 3 kelompok. Kalau bertiga ya 2 kelompok. Enak bagaimana berapa? 2 kelompok aja, Pak. 2 kelompoknya 3 ya. Oke. Saya bagi aja, saya buat 2 breakout room ya. 2 breakout room. Siapa yang kelompok 1? Siapa? Michael. Kalian bagi-bagi diri sendiri atau saya bagi ya? Saya bagi aja langsung ya. Atau bagi diri sendiri deh. Saya masih agak kurang familiar cara bagi. Oh, ini nih. Josephine masuk ke 1 aja. Iris masuk ke 2. Ya. Fitra ke 1. Christopher Hendra ke 2. Gitu ya. Oke. Sudah. Kalian bisa masuk ya. Jadi, oke, sesuai itu ya. Kalian masuk ke room masing-masing, buka layar itu, tulis di situlah, gitu ya. Oke, ini kelompok 1 ya. Betul ya? Iya, Pak. Nah, kelompok 1 konsentrasi data-data yang ada di apa yang kalian perlu ukur di supplier, warehouse, dan production, gitu ya. Di daerah itu ya, supplier, warehouse, dan production juga pada saat transmisinya. Jadi pada saat pengiriman dari supplier ke warehouse, dari warehouse ke production, apa saja yang perlu kalian pasang sensornya, apa yang perlu diukur supaya mengoptimalkan sistem SCM ini. Oke ya? Paham ya? Saya ke grup sebelah dulu ya. Ya, betul ya? Iya. Oke, kalian konsentrasi di parameter-parameter apa atau apa saja yang perlu diukur untuk supaya meningkatkan kinerja dari SCM itu di kalian di yang ketiga itu production ya, production, distribution sama customer ya, termasuk di pengirimannya, di panah-panahnya itu ya.
Oke, tulis sebanyak mungkin apa aja yang perlu diukur. Oke ya, kita berapa menit? 10 menit ya? 10 menit cukup ya? Sampai jam 7 ya. Oke. Kita 10 menit ya sampai jam 7 ya. Oke? Iya, Pak. Ya, ya. Baik, Pak. Silakan saya ke room besar aja. Terus saya kembalinya gimana ya? Saya juga kurang tahu, Pak. Oh, ada tak bisa leave room aja. Leave breakout room. Oke, sudah.
Oke. Ya, mungkin waktunya terlalu pendek, tapi nggak apa ya. Coba mungkin saya tunjukin, saya share screen di sini biar kita lihat sama-sama. Kemudian sekalian dijelaskannya. Ada salah satu dari ini grup satu dulu ya. Oke, bisa ceritakan siapa di grup satu, salah satu bisa ceritakan kira-kira apa aja. Siapa aja? Grup satu siapa tadi ya? Josephine, Fitra, dan Michael, Pak. Ya sudah. Mungkin Josephine. Michael. Oke, apa aja? Michael atau Josephine? Iya, kalau ini kan kelompok kami tadi kan kebagian supplier, warehouse, sama production. Ya. Jadi untuk yang supplier ini kita butuh sensor untuk mengetahui jumlah bahan baku yang datang dari supplier. Terus juga foto untuk sensor untuk quality cek bahan bakunya itu, sama mungkin sensor untuk waktu lama pengiriman. Jadi misal kalau kita ngomong bahan baku yang tidak tahan panas, kan kita perlu tahu berapa lama. Kalau misal kita ngomong pengiriman bahan baku itu 2 jam, padahal tidak di transportasinya itu tidak ada alat pendingin, kan bahan bakunya cepat rusak ya. Itu kalau di supplier. Terus untuk yang di warehouse itu kita butuh sensor ya, jumlah barang yang diterima. Terus sensor itu kita juga butuh sensor untuk jumlah yang keluar dari warehouse untuk masuk ke lini production. Jadi nanti bisa kita tahu jumlah keluarnya berapa, bahan bakunya berapa, produksinya berapa, kita kan juga perlu tahu. Terus sensor untuk kayak lokasi barang, penempatan barang. Itu. Terus untuk yang di produksinya sendiri itu sensor itu butuh sensor untuk kelengkapan produksi. Jadi misal kalau kita ngomong Indomie goreng kan terdiri dari 3 isi, ada minyak sendiri, atau ada sesetan yang bungkusan bumbunya, atau ada yang minyaknya sendiri. Itu kan kita perlu sensor untuk pengecekan itu, jangan sampai di satu pak itu tidak dapat salah satunya atau mungkin bahkan kelebihan. Itu. Terus untuk yang di keluarnya sendiri kita perlu sensor untuk quality check sih. Itu saja sih Pak kalau menurut saya. Oke. Di kelompoknya sendiri ada yang kepikir tambahan kelompok 1 dulu, atau dari kelompok 2 ada yang memberikan tambahan dulu ke sini, apa aja yang perlu kita sense di sini? Belum terpikir, sudah? Atau kita ke kelompok 2 dulu ya? Kelompok 2. Siapa? Salah satu? Iya Pak, jadi kelompok 2 ada saya, Iris, dan Christopher. Untuk kita kan ke bagian produksi, distribution, sama customer. Dari bagian produksi sendiri, menurut kami yang penting itu ada biaya produksi, kemudian jenis produk, kapasitas produksi. Kapasitas produksi ini kan juga perlu dihitung juga dari jumlah mesin dan kawan-kawan. Kemudian lead time produksi, kemudian BOM and MRP, BOM itu bill of material. Jadi material apa saja yang kita membutuhkan untuk membuat suatu komponen misalnya. Kemudian MRP, material requirement planning, kita butuh material apa saja. Kemudian juga jumlah demand-nya. Kemudian untuk di bagian distribution side, itu adalah kapasitas kendaraan, kemudian letak titik layanan, lokasi distributornya. Untuk pengaturan sih Pak, untuk pengaturannya dari tempat produksi ke tempat distribusi juga. Kemudian lead time pengiriman, jumlah kendaraan, pengaturan rute agar lebih optimal waktunya, dan biaya pengiriman juga. Kemudian untuk customer sendiri, kalau kepikiran customer satisfaction sama customer priority sih Pak. Oke. Ada dari kelompok 1 yang ingin tambahkan di bagian ini? Atau kalian ada sebenarnya nanti ada banyak sekali, sangat banyak data yang kita bisa
bisa ambil untuk ini. Ada tambahan nggak? Coba nanti kalau nggak kita coba pikirkan sama-sama lagi ya. Akan ada sangat banyak yang kita perlukan. Ada tambahan lagi? Nggak, belum ada. Misalnya, ini ya. Ini seberapa, kadang-kadang jawaban kalian ini beberapa sudah mencakup, tapi mungkin saya sampaikan beberapa poin yang lebih detail lagi misalnya ya. Kalau di misalnya ini ya, oke, kita ingin tahu pengiriman dari sini, pengiriman ini ya, kita ingin tahu barangnya sampai di mana sekarang, betul ya? Kalau misalnya kalau kita dari supplier, katakanlah supplier kita di Jombang gitu ya, kita warehouse kita ada di Gresik gitu ya, kita ingin tahu barangnya itu sudah sampai di mana, betul ya? Jadi pengiriman tadi kapasitas kendaraan iya, kalau pakai kendaraan truk ya truknya sampai di mana itu kita perlu tahu, betul ya? Terus kita perlu tahu apa lagi? Truknya tuh kecepatannya berapa? Untuk kita tahu kira-kira akan sampai nggak di warehouse sesuai dengan perencanaan, betul ya? Kita perlu pasang sensor di situ untuk tahu kecepatannya. Apalagi, misalnya dari Jombang sampai di Surabaya gitu ya, kita juga mungkin perlu tahu di tengah jalannya itu ada macet nggak ya? Ada kemacetan-kemacetan di mana saja. Semakin banyak data yang kita tahu, sistem kita di sini akan bisa prediksi, oke, barang ini akan terjadi delay. Gitu ya. Akan terjadi delay, maka kita harus cepat adjust lagi. Bagaimana kita adjust sistem kita supaya bisa match kembali. Kalau kalian bisa bayangkan ya, mungkin di sini kalau pesawat ya, kita lihat sistem pesawat ya. Begitu dia tahu, katakanlah pesawat terbang dari Jakarta, Surabaya, terus dari Surabaya nanti dia akan terus ke Makassar, gitu, terus Manado, gitu ya. Dia sudah tahu bahwa pesawat Jakarta Surabaya itu ada cuaca buruk, delay. Kalau dia tahu duluan itu, maka dia sudah bisa langsung cepat mengatur adjustment yang Surabaya Makassar, Makassar Manado, sehingga nanti terjadi misalnya kalau penumpangnya supaya dia tidak kena denda gitu ya, maka penumpangnya dikasih tahu dulu, jangan ke bandara dulu. Karena pesawat Anda akan delay 3 jam, misalnya seperti itu misalnya. Jadi kalau kita sudah tahu barang kita akan sampainya telat, maka kita bisa lakukan adjustment di warehouse, kita bisa lakukan adjustment di production dan seterusnya. Itu baru kita ngomong pengiriman ini ya. Perlu tahu apa lagi kalau kita ngomong pengiriman misalnya? Barangnya tuh kondisinya bagaimana, betul ya? Kalau kita bilang katakanlah kita kirim ikan gitu ya, fresh ya. Kita pakai truk yang ada fridge-nya, pendinginnya ya. Kita ingin tahu ada cuaca suhu di dalam pendinginnya oke atau tidak, terjadi kerusakan atau tidak, atau barang-barang farmasi. Oke ya, jadi di dalam sini mana nih? Ya, di dalam sini sendiri kalau ada truk ada banyak sensor sudah di sini. Sensor untuk memeriksa truknya di mana, sensor untuk memeriksa kecepatannya, terus sensor juga barang yang dibawa ini barang apa aja. Kita ingin tahu barang-barangnya apa saja, jumlahnya berapa, kondisinya berapa, betul ya? Kalau perlu kita juga ingin tahu apa lagi. Mobilnya ini kondisinya bagaimana. Semakin banyak data yang kita tahu, makin bagus kan? Mobilnya mau rusak atau enggak. Kalau kita sudah tahu mobilnya mau rusak, kita cepat-cepat mulai perencanaan pembelian mobil baru. Karena kalau tiba-tiba mobil kita ini rusak, berhenti pengiriman di sini, itu akan mengganggu seluruh sistem. Betul ya? Mobilnya, kir-nya harus kapan? Dan sebagainya. Jadi satu ini saja, kalian bisa bayangkan ya, data yang perlu diambil berapa banyak? Banyak ya? Di warehouse misalnya. Tadi sudah benar ya, misalnya apa? Letak. Ya.
warehouse mana tadi ya? Ya, misalnya ya, barang di warehouse itu barang apa saja, itemnya apa, betul ya? Ada di mana? Tadi grup berapa? Grup 1 ya? Atau grup 2 ya? Ya, warehouse grup 1 ya. Oke. Barang yang masuk, barang apa saja yang sekarang ada di warehouse. Yang sudah keluar, barang apa saja. Letaknya ada di mana, betul ya? Kita perlu tahu barangnya. Terus apa lagi? Bukan cuma barangnya ada di mana, apa juga. Kondisi barangnya, betul ya? Kondisi, ya. Kita pengen tahu juga kondisi barang. Apalagi di warehouse. Mungkin kita juga perlu tahu itu ya, di warehouse-nya, kondisi warehouse-nya sendiri. Apakah warehouse-nya katakanlah kebanjiran lah, atau warehouse-nya ada gangguan apa begitu ya? Kita perlu tahu di sini ya. Ada data apa lagi? Keamanan warehouse misalnya. Kita perlu tahu. Ada banyak data yang kita perlu rekam di sini. Supplier juga. Ini apa ya? Jumlah bahan baku, betul ya? Bahan bakunya, kondisi bahan baku, betul. Kualitas bahan baku kita perlu tahu ya. Kesiapan bahan baku untuk dikirim, macam-macam ini. Ini production tadi ya, sudah banyak data production. Bahkan di customer, tadi customer apa ya isinya? Customer satisfaction, customer priority, mungkin ini juga ya. Ini juga termasuk customer ya. Berapa permintaannya? Berapa permintaan? Yang diminta barang apa saja ya? Kualitas seperti apa? Bahkan sesungguhnya ya, kalau bisa saya bisa tahu minggu depan demand-nya akan bagaimana. Saya ingin tahu itu, betul ya? Kalau saya bisa tahu minggu depan demand-nya bagaimana, maka supply chain saya ini akan lebih bagus. Betul atau tidak? Jadi kalau semakin saya bisa tahu minggu depan demand-nya akan seperti apa, gitu ya. Sekarang kalau saya tahu demand sekarang, saya sudah telat. Karena kalau saya tahu demand sekarang, ini jalurnya begini panjang ya, telat sudah. Saya harus bisa prediksi ke depan, demand-nya bagaimana, gitu ya. Terus saya mungkin perlu tahu cuaca juga enggak? Ini kirim ya, kita perlu tahu cuaca juga enggak? Saya sudah tahu bahwa bulan depan itu akan banyak badai, banyak hujannya. Ini akan terganggu semua pengiriman. Minggu depan itu hari raya, gitu ya. Atau akan ada COVID. COVID akan naik. COVID naik akan mengganggu semua. Ini semua kita harus deteksi semua, betul ya? Begitu banyak data yang harus kita record. Semakin banyak data yang kita record, maka sistem kita untuk logistik untuk SCM ini akan semakin bagus. Karena kita tahu begitu banyak informasi. Baik informasi saat ini atau informasi untuk masa depannya. Ke depan, katakanlah 1 bulan ke depan akan bagaimana dan sebagainya. Saya perlu tahu jalan macet karena saya perlu tahu pengirimannya sudah sampai atau belum. Gitu ya. Saya perlu tahu kira-kira, bahkan mungkin saya perlu tahu juga tentang kondisi pekerja saya. Gitu ya. Mereka punya kesehatan seperti apa, banyak sekali. Saya bisa memprediksi semua proses. Semakin bisa itu, maka semua sistem saya akan lebih baik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau kita mau ukur ya, akan sangat banyak. Akan sangat banyak data yang harus kita ukur. Ada tambahan kah komentar dari rekan-rekan sekalian? Pertanyaannya nanti ukur pakai apa, betul ya? Ukur pakai apa? Nah, yang saya ajarkan kepada kalian hari ini, teknologi yang ada hari ini, saya ini kan ngajar teknologi sekarang. Kalian masih muda sekali, gitu ya. Kalian akan hidup berapa puluh tahun lagi ke depan. Teknologi itu akan berkembang sangat pesat, sangat-sangat pesat. Apa yang hari ini tidak ada, nanti pasti ke depan kalian akan punya, gitu ya. Jadi kalau saya jelaskan kalian kayak sensor ini, sensor itu, aduh mungkin tahun depan sudah obsolete, gitu ya. Jadi poinnya bukan di situ.
poinnya bukan di teknologi itu, ya kalian perlu tahu teknologi sekarang itu apa. Tapi kalian bisa berpikir ke depan, itu jauh lebih penting supaya bisa merancang satu sistem yang lebih bagus. Dan kalian harus tetap buka mata, buka telinga terus, ada sistem apa yang baru, ada sistem apa yang baru. Bisa dipakai, bisa diakali untuk dipakai, dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Balik ke sini. Jadi dari semua ini ya, kalau kita hitung bisa sampai ratusan data yang saya perlu di titik ini, ratusan data yang saya perlu di titik ini. Banyak sekali, ratusan data. Seluruhnya ini sangat banyak data. Kalau saya bisa himpun semua data itu, saya bisa pasang sensor semua, saya bisa lihat semua, maka oke, saya bisa buat sistem yang lebih bagus. Oke, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana saya dapat data-data itu? Ada dua sumber ya yang kita bisa dapat ya. Pertama sumber primer, kedua sumber sekunder. Sumber primer itu apa? Sumber primer itu kita sendiri yang ngukur, gitu ya. Kalau kalian mau ukur ada misalnya stok di gudang berapa saja, gitu ya. Pasang apa misalnya? Pasang barcode gitu ya, atau kalau zaman-zaman dulu pakai pembukuan gitu ya. Sekarang pakai sistem sensor dan sebagainya, nanti kita akan bicara tentang ini untuk dapat data primer. Data primer ini yang kita akan kalian akan perlu pasang sendiri, investasi sendiri untuk pasang di setiap titik. Kalau kalian punya truk, sensor apa aja yang dipasang di truk-truk itu? Kalian punya gudang, sensor apa aja, harus beli berapa dan sebagainya, gitu ya. Tapi selain ini, kita bisa dapat data sekunder juga ya. Tadi ya, informasi apa yang kita butuh misalnya. Kita perlu nggak informasi cuaca? Perlu ya. Kita perlu nggak informasi kemacetan traffic? Perlu. Ini sudah ada nih. Misalnya kayak di Google Map misalnya ya, di Waze ya. Waze ya. Ada banyak data-data yang kita bisa beli. Kita ya kalau mau murah-murah ambil gratis-gratis ya, tapi ini kan kita sudah omong perusahaan yang besar, kita beli saja. Dan ke depan zaman kalian nanti ya, makin sedikit yang ini. Makin sedikit yang kita perlu pasang pasang sensor sendiri. Akan makin banyak di sini. Hampir semua akan terpasang sensor sehingga kita tinggal beli koneksi, beli data aja. Kalian tahu plat nomor mobil di Indonesia akan ganti kan? Tahu? Nggak tahu? Plat nomor kalian tuh akan ganti sebentar. Ini sudah mulai proses ganti sih. Sekarang kalau mobil pribadi warnanya apa? Plat nomornya? Hitam. Hitam, tulisan putih ya. Mau diganti jadi apa? Ada yang tahu? Nggak tahu Pak saya. Kalian nggak tahu, kalian Tulisan hari-hari hitam bukan, Pak? ya putih tulisan Itu hitam, betul ya? tulisan hitam. Ya. Tapi bukan itu tok yang diganti. Ya itu salah satu diganti supaya tujuannya apa diganti sebenarnya? Kenapa kok iseng-iseng ganti warna gitu ya? Kalau nggak salah supaya kalau malam atau pagi nggak kepantul atau pokoknya supaya kelihatan gitu, Pak. Ya. Saya juga kurang tahu. Jadi pertama sih untuk tilang elektronik itu ya, akan kamera-kamera dipasang itu gampang baca mobil mana yang melanggar traffic gitu ya. Tetapi kemudian itu kamera di jalan itu akan sangat banyak. Sehingga kamera itu akan bisa tahu mobil apa ada di mana. Selain itu, plat nomor yang baru sudah diproduksi sih, itu dipasang chip. Akan dipasang chip di plat nomor. Jadi kita nggak bisa sembarang plat nomornya jatuh terus kita ke pinggir jalan ketemu tukang plat nomor suruh buat, itu nggak bisa. Karena plat nomornya ada chipnya. Nah, plat nomornya sudah ada chip, maka truk-truk itu akan terdeteksi semua. Truk, mobil, sepeda motor, semua akan terdeteksi. Artinya kita sudah nggak perlu pasang sensor sendiri di truk kita. Gitu ya. Negara sudah punya data mobil apa di mana pada saat kapan. Gitu ya. Kita tinggal beli dari negara aja data itu, maka kita bisa dapat tracing mobil-mobil truk-truk kita yang angkut barang-barang kita. Itu misalnya gitu ya. Data cuaca sudah ada di mana terbuka. Google
Google Earth ya. Google Earth, Google Map. Kalian banyak sekali data sekunder yang akan dijual. Jadi tren ke depan nanti adalah semakin kecil ini. Tren ke depan nanti semua barang yang diproduksi ada chip di dalamnya. Dan chip itu sudah terdata. Barang itu kemana saja akan terdeteksi. Sehingga kita tidak perlu pasang sendiri. Jadi ada dua data ini yang penting ya. Pertama, kalau kita belum dapat data yang dari pihak ketiga, kita pasang sendiri di alat-alat kita. Tapi ini sudah banyak sekali. Sangat banyak data ini. Kalau di China lebih lagi. Di China hampir setiap tempat ada kamera. Hampir kita tidak bisa sembunyi dari kamera sudah. Dimanapun kita berada akan ketahuan. Maaf Pak, menyela Pak. Ya, ya. Ini di layar saya masih yang Jamboard sih Pak. Saya nggak tahu apakah Bapak masih di sini atau Sorry. Dari tadi masih jemput terus ya. kalau di saya iya. Nggak tahu kalau yang di layar. Semua juga pasti ya. Sorry. Aduh, keliru ya. Sejak kapan kelirunya ini? Let me go back. Berarti kalian belum dapat yang masih jemput tadi sudah ya? Missingnya mulai dari mana ya? Ini ya. Saya balik di sini lagi ya. Sekarang sudah kelihatan. Tulisannya apa? Tolong dibacain supaya. Data primer versus Oke. data sekunder. Oke, jadi aduh sorry. Kalau agak curiga saya agak nggak tepat bilangin ya. Soalnya tadi saya salah share. Oke, jadi data tadi ada dua kelompok sebenarnya. Ada data primer. Kita kan tadi saya sudah bilang kita perlu data yang sangat banyak gitu ya. Banyak sekali, pasti banyak. Semakin banyak data yang kita dapat, misalnya truk aja ya. Truk itu kita perlu data tentang truk itu di mana, kecepatannya berapa, dia angkut barang apa saja ya. Dia ada kerusakan atau tidak, mesinnya bagaimana, dia akan sampai di tempat warehouse jam berapa, dan sebagainya. Kecepatannya berapa, kita perlu deteksi semua. Supaya planning kita makin baik. Nah, untuk itu kita pasang apa? Ya, kita bisa pasang sensor di truknya kita semuanya. Kita pasang GPS misalnya ya. Itu kita ambil data primer. Artinya kita ambil data kita sendiri ambil data. Tapi ke depan, ini data dari pihak lain ini sudah ada. Gitu ya. Kalian kirim barang pakai pesawat ya, kalian pakai flight radar 24 itu ya. Tahu ya? Kalian tahu flight radar 24 ya? Sudah pernah lihat belum? Yang belum pernah tahu angkat tangan? Halo? Yang oke. Saya coba tunjukin aja ya. Saya coba tunjukin ke kalian supaya kalian tahu apa yang saya maksud ya. Sebentar ya. Oh, sebentar. Halo. Kalian pernah lihat ini? Nggak pernah ya? Pernah ya? Kelihatan apa di layar saya ini? Gambar pesawat, Ya. peta. Ini real time ya, kalian tahu ya. Pesawat ini lagi terbang sekarang ini. Ini pesawat dari Jakarta ke mana nih? Kalau kalian kirim barang kargo, kalian bisa langsung lihat pesawat ini lagi terbang. Saya biasanya kalau jemput anak saya lihat pesawat dia sudah sampai di mana, saya belum berangkat dulu ke Juanda. Kira-kira sudah dekat-dekat baru saya ke Juanda. Saya tahu akan sampai supply dan demand akan ketemu gitu ya. Dia turun, saya lepas tiba gitu ya. Ini real time. Kita bisa kalau kita perusahaannya, kita bisa beli data ini sehingga itu. Nah, seperti ini nanti akan bukan cuma untuk pesawat.
untuk sebuah kendaraan dan sebagainya. Kalian bisa tahu mobil kalian ada di mana dan bukan kita yang pasang lagi. Jadi sudah bukan kita yang pasang datanya. Tadi saya bilang ya, mobil-mobil sekarang akan diganti plat nomornya, akan ada chip. Sehingga nanti bisa terdeteksi dimanapun mobil itu kecepatan berapa dan sebagainya. Dan itu bukan datanya kita. Itu punyanya Departemen Perhubungan. Kita bisa beli data itu, sehingga kita sudah tidak perlu data primer lagi pasang sini. Tapi mungkin di dalam truk kita perlu ya pasang deteksi ada barang-barang apa di dalam truk kita. Tapi nanti kemudian hari juga, setiap barang yang diproduksi itu sudah ada ID-nya sendiri yang elektronik. Kita tidak perlu pasang sendiri. Sekarang kita masih perlu pasang sendiri. Oke, jadi intinya untuk data-data itu ada yang kita perlu ukur sendiri pakai sensor, ada yang kita tinggal beli karena berbagai sistem sudah pasang sistem untuk mendeteksi itu. Salah satunya yang paling sering adalah kalau kalian pakai transportasi udara, maka sudah nggak perlu deteksi pasang sendiri alat kalian. Gitu. Kalian tahu pesawat kalian ada di mana. Kalau mobil juga bisa begitu. Oke. Nah, intinya seperti ini. Jadi kita perlu sensor. Sensornya apa aja tadi ya? Kita sensor barang itu ada di mana, sensor barang itu rusak atau tidak. Kalau barang-barang kita barang-barang yang pembusuk, kita harus sensor suhunya, sensor apakah ada bau dan sebagainya. Kita pasang sensor. Sensor itu harus dikirim ke sistem kita dan harus diolah untuk kita bisa analisa. Oke, ternyata ini supply-nya bakal kurang. Kalau kalian urus yang supply chain yang besar ya, barang dikirim dari Amerika gitu ya, harus lewat pelayaran laut, kalian harus tahu semua ini. Nah, yang saya mau jelaskan adalah teknologi apa saja yang sekarang ini ada, sekarang ini. Tapi sekali lagi itu coba sekarang ya, nanti dia akan berubah lagi, sehingga masa kalian nanti teknologinya sudah banyak, sudah berkembang jauh lebih dari itu. Oke, yang pertama, kalian pernah tahu ini RFID, tahu ya? Tahu, Pak. Tahu ya? Ini RFID ini saya pakai kartu-kartu gini ya. Kartu-kartu sekarang ini RFID semua ya. Kalau kalian masuk keluar pintu di kantor-kantor kalian, mungkin tempat kerja kalian pasti ada RFID gini ya. Di dalamnya ada apa? Ini sudah dari lama sih, tahun 40-an ya. Di dalamnya ada rangkaian listrik, ada simpan identity daripada barang itu. Michael, ada pertanyaan kah? Evan? Michael? Bisa, Pak. Oh, oke. Nah, tapi sekarang sudah dikembangkan sampai sudah dibuat dalam bentuk yang sangat murah. Jadi kayak gini ya, bisa dalam bentuk label dan sebagainya. Ini ada chipnya di situ. Ada IC-nya, yang ini antenanya. Jadi ada antenanya, ini antenanya. Kemudian ada chipnya. Kalau kalian lihat, kayak gini. Kalau kalian buka kartu ini, kalau kartu ini dibuka, kalau kalian nekat buka gitu atau sudah rusak buka, ini kartu pegawai kalian buka nanti ketemu ini. Ada kumparan begini. Ini kumparan ini berfungsi sebagai dua fungsi, antena dan satunya untuk kayak trafo gitu ya. Ini antena. Di sini ada rangkaiannya. Kalau ada yang bentuknya seperti ini ya bentuk kayak gantungan kunci, itu ada antenanya begini. Kalau kalian buka, di dalamnya ada chipnya. Kalau kalian punya kartu, ya kalian nggak usah bongkar. Kalian pasang senter aja, kalian kasih senter dari belakang, kalian terawang gitu ya, bisa kelihatan mana antenanya, mana rangkaiannya. Jadi fungsinya apa? Fungsinya cuma gini. Kalau kalian dekatkan dia jadi ini reader ya. Ini RFID reader. Ini RFID tag gitu ya, atau kartu, bisa bentuk stiker dan sebagainya. Begitu kalian dekatkan, ini nggak ada baterainya. Nggak ada baterainya. Jadi begitu kalian dekatkan, ada listrik yang dia nge-charge ke sana pakai sistem trafo, sehingga dia jadi hidup. Begitu rangkaian ini hidup, dia akan kirim data ke reader.
data nomor ID-nya. Itu dasar kerjanya RFID. Oke ya. Nah, sekarang orang sudah kembangkan RFID-nya tidak sesimpel itu. Ada RFID yang aktif. Aktif artinya apa? Di dalam RFID itu ada baterainya. Ada powernya. Kalau yang tadi yang punya kita kartu ini nggak ada baterainya. Pasif. Jadi dia dapat listrik cuma dari readernya. Aktif ada baterainya, berarti ada umurnya. Tapi akibatnya apa? Dia bisa lebih jauh. Bisa dibaca lebih jauh. Ada yang semi aktif, semi pasif. Jadi ada baterai untuk jalankan sirkuitnya, sedangkan untuk komunikasinya pakai dari reader, induksi dari readernya. Oke ya. Jadi aslinya ini kalian kalau pakai kartu gini mesti jarak berapa baru kebaca? 1 meter? Nempel, Pak. Nempel ya, hampir nempel ya. Nggak terlalu nempel sih, mungkin 5 cm bisa. Tapi dengan yang baru-baru ini ya, itu sudah jauh. Jadi ini ada yang sampai ini ya, 6 feet itu berapa? 6 feet itu 2 meter ya. Ada yang sampai 30 feet. 30 feet itu berapa? 10 meter. Kira-kira 1 meter kira-kira 3 feet ya. Kira-kira ini 10 meter. Oke. Jadi sekarang ya, inventory itu kalian kalau saya coba ada, sebentar ya, saya ada video. Ini sama aja. Oke, saya coba tunjukkan satu video ya. Video yang tentang itu. I'm sure you've heard how Grammarly improves your writing, but let me Oke. Saya coba share ini ya. Mudah-mudahan lancar. Jadi orang ini demokan kalau dia pakai barcode dibandingkan dengan dia kalau pakai RFID. Nah, sini aja ya. Scan all the boxes scattered on the shelves and on the counter. Videonya bisa kelihatan ya? Halo? Kelihatan. Bisa, Pak. Kelihatan, Pak. By using barcode, and then later on, I'm going to use RFID, and you'll see how way faster it is. Oke, Okay, sekarang now I'm going to start an inventory process using the barcode. dia pakai barcode sekarang ya. Okay. And I'm going to start now. Oke, kira-kira gitu ya. Itu kalau dia pakai barcode. Sekarang kalau dia pakai RFID. How to do inventory with RFID. So I'm just gonna select inventory,
select the inventory process, and yep, I'm ready. So I'm going to start now. I'm done. Selesai. Okay. Oke. Lebih cepat atau enggak? Jauh lebih cepat ya. Dia pakai RFID yang bisa baca sangat cukup jauh. Itu mungkin sekitar 3 meteran. Kalau kita pakai RFID yang bisa baca sampai 10 meteran, kita cukup pasang di gate-nya warehouse kita. Begitu barang masuk, langsung sudah, dia baca semua. Itu tadi satu card masuk tuh, isinya barang apa aja. Langsung masuk ke sistem kita. Nggak perlu satu-satu ditembak lagi. Begitu ada barang keluar, lewat pintu gate-nya, langsung sudah, langsung kebaca semua. Karena setiap label itu tadi, mereka begitu dapat sinyal dari reader-nya, dia langsung kirim ID-nya. Saya ID-nya ini, saya ini, gitu ya. Dan teknologi yang sekarang sudah sampai 10 meter. Kalian bisa bayangkan 10 meter, cukup ya. Pintu gudang tuh masa lebih dari 10 meter sih? Enggak ya? Paling juga 4 meter gitu ya. Kadang mungkin tidak perlu bongkar truk. Box truk yang box itu ya, lewat saja sudah langsung ke data semua. Barang-barang apa aja yang ada di dalam truk itu tadi sudah masuk. Menolong nggak itu? Sangat ya. Jadi teknologi RFID itu mulai dari tadi yang kecil ya, dia langsung misalnya kita stok opnam gitu ya, kan seringnya di toko kita harus stok opnam gitu ya. Kalau semua barang-barang kita sudah di label dengan label yang tadi, label yang model begini, yang mana nih? Ini ya, semua di label kayak gini, maka wow, sangat cepat. Sangat cepat. Ini teknologi sudah cukup lama sih, sudah kira-kira 5-10 tahun lalu sudah banyak warehouse pakai kayak gini. Jadi semua langsung terdata dengan cepat. Barangnya ada di mana, gimana caranya? Ya pertama scan dulu nomor rak-nya, setelah rak-nya di-scan, dia tinggal scan situ. Sudah, semua masuk. Semua masuk langsung. Oke, itu teknologi RFID. Ada Tanya pertanyaan? apa? Ya. Ya maaf Pak, mungkin gitu tuh dengan jarak segitu apakah tidak memungkinkan untuk kedetek 2 kali Pak atau kebaca 2 kali? Ya. Jadi yang lain gimana? Pendapatnya RFID kedetek 2 kali gimana? Mungkin atau tidak? Menurut saya mungkin, Pak. Karena di perusahaan saya yang sebelumnya juga menggunakan RFID, Pak. Saya kan juga coba sendiri pakai RFID di gudang itu. Cuma waktu itu saya bukan scan yang kayak video yang Bapak tunjukin itu, Pak. Saya scan untuk ngasih nama di RFID-nya, Pak. Oh ya. Itu jadi kalau misal saya taruh agak deket gitu, ke scan, Pak, kebaca juga. Jadi kan ada 10 RFID, Pak. Ya. Saya mau kasih nama dari 1 sampai 10. Sudah saya kasih nama 1, kan itu harus dijauhkan, Pak. Kalau enggak nanti muncul lagi gitu loh. Ke scan lagi double gitu. Jadi emang ya karena itu, Pak, karena dia sensitif, jadi masalah bisa ke scan 2 kali ya sangat bisa, Pak. Betul ya, dia bisa kebaca 2 kali. Cuma tergantung software kita. Karena tidak ada 2 stiker yang punya ID sama. Semua ID-nya pasti beda. Maka tinggal program kita. Kalau kebaca 2 kali, dia tahu itu cuma satu barang yang dibaca 2 kali. Gitu ya. Kalau kita kalau software kayak kita mau, kalau itu kan tadi Nathaniel itu kan memberi kan, sehingga dia buka sistemnya. Kalau 2 ya kebaca 2 kali dan diisi 2 kali gitu ya. Tapi kalau software kita untuk stok opnam misalnya, kita akan buat bahwa tidak bisa. Begitu satu barang kebaca 2 kali, itu berarti barangnya 1.
Cuma kebaca 2 kali, bisa dibuat begitu. Karena tidak ada 2 stiker yang sama. Walaupun barang persis sama seperti nomor produk ya. Nomor produk barang itu kan nggak ada yang sama ya. Produk ID dari barang-barang tipe sama persis 2 produk ya nomornya beda. Jadi semuanya pasti beda. Gitu aja. Yang sering terjadi masalah apa? Yang sering terjadi masalah lokasi. Rak ya. Kita baca dari rak sebelah sini, terus kita baca dari rak sebelah sana, kebaca lagi karena barangnya tuh pas dekat-dekat di tengah-tengah rak gitu ya. Nah, itu bisa masalah. Karena kita bisa tahu itu barang itu ada di rak yang mana. Karena bisa kebaca. Karena dia kalau dia range-nya cukup jauh gitu ya. Sehingga ada plus minusnya, kita pakai yang range jauh atau range dekat. Gitu ya. Biasanya orang jarang pakai yang sampai terlalu jauh juga 10 meter karena kecuali di gate. Kalau di gate bisa karena kita tahu pasti apa yang lewat ya. Tapi kalau yang bukan di gate agak susah. Bayangkan kalau itu dipakai di supermarket gitu ya. Nggak usah pakai kasir lagi ya. Barang-barangnya langsung ditaruh di troli itu ya. Keluar dorong langsung bayar aja sudah gitu ya. Begitu dorong lewat langsung kebacakan itu barangnya apa aja, harganya berapa dan sebagainya. Gitu ya. Ada sedikit masalah di RFID. Kalau barangnya banyak gitu ya, kalian bisa bayangkan ya. Barang-barang itu kan transmit semua kan bisa terjadi transmitnya bersamaan ya. Ada beli susu, beli gula, beli apa gitu ya. Di dalam satu keranjang troli itu ada 100 troli kok 100 nggak sampai ya. Kalau kalian belanja katakanlah di troli ada 30 item gitu ya. Begitu lihat gate itu bisa jadi mereka mancarkan sama-sama datanya jadi kacau. Jadi nggak kebaca baik. Ya itu salah satu kelemahannya RFID. Kalau sampai begitu. Tapi ada beberapa teknik juga sih yang dikembangkan untuk menghindari itu. Menghindari supaya interferensi antara data. Makanya kita masih kadang-kadang jarang ketemu ya. Jarang ketemu di supermarket di Indonesia khususnya yang pakai kayak gitu. Di luar negeri sudah mulai ada ya. Di Indonesia masih jarang karena memang ya ada beberapa kelemahannya juga. Tapi kalau untuk barang-barang warehouse, karena warehouse praktis barang-barang kita cukup besar ya. Barang-barang ada jarak-jarak kayak tadi di raknya orang itu kan ada jarak-jarak. Itu kemungkinan untuk cross talk antara transmisi kecil gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Mahal atau murah teknologi itu? Mahal, Pak. Mahal. Readernya mahal ya. Tapi stikernya sekarang setahu saya sudah murah ya. Kalau kartu ini kalau dijual dalam kuantiti kecil, mereka jual dengan harga 10.000 ya. Kartu ini. Tapi kalau kuantiti besar sudah murah. Kalau stiker saya nggak tahu. Nathaniel tahu kira-kira harganya. Punya gambaran? Oh, saya kurang tahu Pak kalau stiker. Cuma kalian di perusahaan saya tuh pakai masih yang agak tebel Pak, tag RFID-nya. Soalnya kan ditempel di palet besi Pak. Oh oke. Jadi dia memang butuh yang tebel. Tapi Itu mahal sih, Pak. kalau dibanding sama harga besinya termasuk murah ya. Oh iya benar. Iya. Jadi tergantung kita produksinya apa. Kalau kita sudah produksi besi gitu ya, ya berarti itu murah lah gitu ya. Ya jadi seperti itu. Jadi memang ini yang paling murah sebenarnya untuk teknologi seperti ini saat ini. RFID ini akan yang paling murah. Yang lain-lain akan lebih mahal. Kenapa RFID lebih murah? Karena RFID itu satu arah dia, betul ya? Dia cuma pancarkan dari dia ke alat reader ID-nya berapa sudah itu. Kalian punya kartu tol ya, tahu ya? Kartu tol pakai. Itu RFID atau bukan? Iya atau tidak? Menurut saya NFC ya Pak. Beda Ya, lagi Pak ya. lainnya itu near field NFC ya. NFC ya, betul ya. Mana? Ya, near field communication gitu ya. NFC nih. Oh, saya belum share ya.
Kelemahan saya kayak gitu. Sering-sering ngajar sudah omong panjang lebar, lupa share NFC ini ya. Jadi kartu tol BCA itu NFC. Bentuknya mirip sekali. Bedanya apa? Bedanya kalau NFC itu dua arah. Jadi dari reader bisa juga kirim ke kartu, kartu kirim ke reader. Kalau RFID cuma kartu kirim ke reader aja. Kartu kirim ke reader apa? Kirim nomor ID-nya. Itu saja selesai. Kalau NFC itu dua arah. Jadi kalau kita punya kartu itu ya, kartu apa namanya? Kartu tol itu, catatan kartu kita tinggal berapa rupiah itu ada di mana? Ada di kartu itu. Ada di kartu itu. Jadi makanya kalau kita ke tol, kita klik, ketahuan kartu itu. Begitu uang kita diambil, dia akan tulis lagi. Jadi misalnya uang kita tadi isinya 100.000 ya. Dia ambil 10.000, dia tulis jadi 10.000. Gitu ya. Jadi 90.000. Dirubah tulisannya. Jadi bisa tulis, bisa baca, bisa tulis. Itu NFC. Tapi karena itu maka kelemahannya harus dekat. NFC itu pakai komunikasi yang harus dekat. Yang kedua, NFC tidak bisa borongan kayak RFID. RFID bisa borongan ya. Satu kali baca langsung 100 item. NFC nggak bisa. Satu-satu. Supaya satu-satu harus dekat. Makanya kalau orang jalan tol pakai itu tongkat ajaib itu apa namanya? Mesti ditempelkan jauh-jauh gitu ya. Nggak bisa dari jauh aja. Karena ya itu harus dekat. Jadi kelebihannya dan teknologinya lebih mahal. Kalau NFC lebih mahal, sehingga bisa juga dipakai kalau kalian pakai item yang value-nya akan berubah. Seperti itu ya tadi ya. Kartu tol itu kan nilainya di dalamnya berubah ya. Ini saya kasih tahu teknologi-teknologinya aja. Kalian yang nanti akan mikirkan gimana pakai itu di supply chain gitu ya. Kalau RFID pasti kalian tahu lah untuk barang, stok barang dan sebagainya itu ada di situ ya. Oke. Kira-kira itu gambaran yang dua dulu ya. Mana? Kalau barcode tahu ya kalian barcode-nya? Oh, belum share lagi. Barcode tahu ya? Barcode ya kelemahannya harus di-scan satu-satu. Kalau ini bisa scan satu kali banyak gitu ya. Oke. Itu terkait RFID dan barcode. RFID ini sangat banyak dipakai. Sudah sangat banyak dipakai gitu ya. NFC itu oke. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan kah? RFID kita bisa mengukur semua parameter apa aja yang kita bisa mengukur dari RFID. Informasi apa yang kita bisa dapat dengan teknologi RFID? Satu barang ya, kalau yang ada tag itu barang itu ada di mana ya? Di mana dalam arti sudah ada di warehouse ini atau tidak, ada di toko atau tidak, ada di rak mana, bisa ya? Betul ya? Tapi kalau di jalan kita bisa tahu nggak? Dia ada di antara Pasuruan dengan Sidoarjo, nggak bisa ya? Terus barangnya bagus atau tidak, sudah rusak atau tidak, nggak bisa. Betul ya? Karena satu-satu informasi yang kita dapat adalah ID-nya. Nah, sekarang kita perlu informasi lain, gitu ya. Perlu informasi lain lagi. Kita harus pakai teknologi lain lagi. RFID ada dulu pertanyaan nggak? Sudah, oke ya. Nah, teknologi yang berikutnya itu adalah yang kalian mungkin pernah tahu, IoT ya. Kalian pernah dengar ya IoT ya? Internet of Things. Apa sih IoT itu? IoT itu apa? Kalau
kalau kita punya, sebentar ya di sini ya. Sekian lama alat-alat kita yang terhubung ke internet itu apa aja? HP ya pasti ya. HP, komputer, apalagi. Nah, ide dari IoT itu adalah semua peralatan itu terhubung ke internet. Itu aja idenya. Jadi kalau selama ini yang terhubung ke internet kan cuma ini ya. Kalian kelihatannya gambar slide saya, kelihatannya. Yang terhubung ke internet kan cuma ini. Betul ya? Bagaimana kalau nanti AC kita juga terhubung ke internet? Apalagi lampu terhubung ke internet, ya. Kita punya apa lagi? Oh, kita punya kompor apa? Toaster terhubung ke internet. Kursi, ada kursi terhubung ke internet. Meja kita, meja juga terhubung ke internet. Kulkas juga terhubung ke internet. Semua terhubung ke internet. Nah, itu yang namanya Internet of Things. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya semua alat itu kita bisa tahu kondisi alat itu setiap saat. Sistem bisa tahu, kita bisa kontrol kalau lampu ya, kita bisa hidupkan, bisa matikan lewat internet, ya. Kalau ini kita punya kompor, kita bisa mungkin mulai masak dan sebagainya lewat internet. Kita bisa sensor juga, kita bisa tahu suhu udara ruangan berapa, semuanya karena semuanya terhubung ke internet. Itu ide dari IoT. Oke. Nah, gimana caranya supaya barang-barang ini bisa terhubung ke internet? Ya, barang-barang ini dikasih, singkat cerita seperti dikasih HP gitulah. Dikasih satu device di situ, yang device itu punya, kalau kalian tahu internet kan harus ada apa? IP address ya. Harus ada kapasitas untuk berkomunikasi mungkin lewat WiFi, dan harus ada IP address. Tiap device punya itu. Maka kalau kita punya lampu, lampunya ini ada komponennya untuk dia bisa connect dengan WiFi, dia bisa ada IP address, maka lampu ini jadi barang yang terkoneksi ke internet. Kalau dia terkoneksi ke internet, maka ya dia bisa berfungsi sama seperti HP kita gitu ya. Bisa di-on-kan, bisa di-off-kan, bisa baca sensor dan sebagainya. Oke? Itu ide dari IoT. Nah, dalam supply chain itu nanti kalian misalnya ada gini. Nah, ini. Ini sensor namanya MyThings. Ini IoT. Dia bisa baca apa aja ya. Ada, sebentar saya lihat, saya buka websitenya aja ya. Ya, MyThings ini. Ini. Oke, ini ya. Sensornya itu kelihatan ya layar saya. Ini ada tulisan acceleration temperature kelihatannya. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, sensor ini, sensor barang yang tadi itu, dia bisa ukur ini, kecepatan, temperatur, kelembaban, tekanan, dan posisi dia, GPS. Dia transmit pakai teknologi sama dengan teknologi GSM kita, HP kita, sehingga kalau sensor ini katakanlah kalian mau kirim barang apa ya, ikan segar gitu ya, maka kalian pasang sensor ini di kontainer mobil box kalian, sehingga mobil box itu selama perjalanannya dia, kalian bisa tahu mobil itu lagi di mana dari GPS, suhu udara di dalam kontainernya bagaimana, terus tekanan udara di situ bagaimana, baik atau tidak, kelembaban udara baik atau tidak, merusak. Katakanlah itu ikan-ikan segar gitu ya, merusak atau tidak, dan sebagainya. Sensor ini bisa dipasang di mobil pengiriman.
Sehingga dari sini kita bisa dapat semua informasi tentang keberadaan mobil itu dan kondisi barang di dalam mobil itu. Bentar. Ini salah satu contoh IoT, Internet of Things. Nah, kalau yang ini sebelah kiri ini khusus sensor suhu tapi untuk barang-barang farmasi. Jadi kalau kita kirim barang farmasi di dalam kontainer-kontainer, kita perlu pasang ini, sama juga. Dia sense GPS, posisi, sama dia sense kondisi lingkungannya, suhu, tekanan, kelembaban. Supaya dia tahu ini kondisi kontainernya masih baik atau enggak. Begitu ketahuan kontainernya kondisinya jelek, maka data center kita sudah tahu ini bakal rusak. Obat-obat kita situ bakal rusak kalau tidak ada tindakan khusus. Itu kita pakai teknologi IoT. Jadi IoT sih lahirnya awalnya sih lebih banyak di smart house, ya, smart home ya. Smart home itu buat supaya rumah kita tuh smart gitu ya. Keran air bisa buka-buka sendiri gitu ya. AC bisa hidup mati sendiri. Kalau kita mau pulang rumah gitu ya, kita masih kira-kira 1 kilometer dari rumah, AC-nya sudah tahu. Oh kita, karena di mobil kita juga pasang IoT, jadi AC kita tahu bahwa kita sebentar lagi akan sampai, AC-nya hidup, gitu ya. Supaya begitu kita masuk rumah sudah dingin. Terus kalau kita mau berangkat, ya dia tahu kita sudah jauh dari rumah, AC-nya mati. Kemudian apalagi misalnya air untuk kita mandi kah atau apa, semua sudah diatur secara otomatis karena semua barang kita tuh sudah terhubung dengan IoT. Itu teknologi yang ada. Nah, kalau untuk supply chain biasanya sekarang ini teknologinya yang ini. Ini salah satu bentuk, ada banyak, sangat banyak ya. Sangat banyak alat-alat seperti ini. Problemnya di mana? Kelemahannya? Kalau internetnya mati, Pak. Ya, internetnya mati ya, betul ya. Internetnya mati ya hilang sudah. Memang hari-hari begini ya, kalau internet mati itu sebagai kita sudah sama dengan listrik mati ya. Kita bisa kelimpungan semua gitu ya. Ya, internet mati kelemahannya. Harganya juga relatif lebih mahal ya. Kita tidak bisa, kalau dia murah aja ya, semua barang kita pasangin itu deh. Enak ya? Kita tahu barang itu GPS posisinya di mana dan sebagainya. Tapi mahal. Barang itu mahal. Karena barang itu mahal, mungkin kalau kita punya truk, kita pasang di truk, oke lah. Tapi kalau kita pasang di setiap barang produksi kita, itu terlalu mahal. Kita pasang di alat-alat produksi kita terlalu mahal. Jadi orang pasang di alat-alat yang, kalau di alat-alat ya cukup ID-nya saja, pakai RFID. Begitu ya. IoT kita bisa pasang bukan cuma di mobil ya. Tadi saya banyak omong di mobil ya. Kita bisa pasang di segala tempat. Misalnya kita pasang di setiap mesin. Mesin-mesin production kita pasang. IoT itu bisa tadi kan sensornya cuma itu ya. Itu yang sudah dijual secara paket. Kita bisa juga beli buat custom design sendiri. IoT-nya itu tersambung ke sensor-sensor apa saja. Jadi misalnya sense tentang apa tadi ya, mesin ini sudah memproduksi berapa item dalam hari ini. Itu kita bisa pasang kalau kemarin waktu saya ngajar anak-anak di elektronika industri itu kan ada PLC ya, masih ingat ya? Apa namanya? Iris, masih ingat PLC gitu ya, kita bisa konekkan itu dengan PLC sehingga dia bisa kirim informasi, oke sekarang sudah produksi sekian, kecepatan produksinya sekian dan sebagainya, dan itu semua terkirim. Kita pakai IoT karena IoT berarti kan Internet of Things ya. Jadi mesin kita terhubung ke internet. Dia akan kasih tahu sendiri ke sistem kita di pusat bahwa nah ini sudah jalan gitu ya. Jadi IoT itu singkat cerita seperti seolah-olah kita punya HP gitu ya. HP kita pasang nempel di mobil itu, tapi HP itu terhubung ke sensor-sensor gitu ya. Sehingga nanti dia bisa membaca semua data yang ada.
Paling penting adalah GPS. Kalian tahu GPS ya? Tahu ya? GPS untuk menentukan lokasinya dia di mana. Global Positioning System. Ke depan bukan IoT ya. IOH gitu ya. Internet of Human gitu ya. Betul ya? Semua manusia nantinya terhubung ke internet. Badan kita mungkin kalau mungkin diimplant chip di setiap orang ya. Di bagian mana gitu ya. Sehingga setiap saat semua data kita tuh ada di internet ya. Suhu tubuh kita berapa, kita lagi di mana, kita lagi, ya bisa jadi gitu. Jadi bukan sekadar Internet of Things, tapi Internet of Human gitu ya. Jadi sudah di mana-mana ada data kita. Oke? Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini. Nah, untuk teknologi Internet of Things itu kan mahal ya. Internet of Things ini, alat-alat ini mahal. Nah, orang ada ini yang sering dipakai namanya Zigbee. Kalian pernah dengar Zigbee? Oh, belum share. Zigbee. Zigbee itu barangnya yang ya ini yang seperti ini ya. Yang banyak dipakai yang kecil itu sebesar yang ini. Ini kira-kira 3 cm ya. Kali 3 cm. Barangnya kecil aja 3 cm kali 3 cm. Ini untuk membantu IoT. Jadi saya gambar di mana di sini ya. Saya punya device IoT. Ini seperti telepon GSM gitu ya. Terhubung ke internet. Pasti barang ini besar. Kalau saya punya di rumah ya, katakan lihat di rumah saya punya lampu gitu ya. Di rumah ada 3 lampu. Kemudian saya punya apa lagi? Kipas angin gitu ya. Saya punya kipas angin. Saya punya AC. Gitu ya. Saya punya apa lagi ya? Kipas angin, AC, katakanlah ya, katakanlah berlima barang ini ya. Terus saya mau full IoT, maka di sini saya pasang alat ini. Yang terhubung ke internet, ada antenanya, tentunya kalau pakai GSM ada SIM card-nya, gitu ya. Di sini juga ada SIM card-nya, sini ada SIM card-nya. Ini juga terhubung ke internet. Ini terhubung ke internet juga, gitu ya. Agak boros. Betul ya? Agak boros, maka orang pakai teknologi Zigbee. Teknologi Zigbee itu bagaimana? Saya pakai satu alat aja ini, namanya koordinatornya. Ini yang terhubung ke internet. Kemudian semua device-device saya itu saya pasang Zigbee. Ini kecil aja ya kan 30 kali 30 cm. Ada yang lebih kecil lagi. Saya pasang Zigbee, 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 Zigbee. Zigbee ini nggak bisa langsung terhubung ke internet, tapi mereka akan terhubung ke sini, ke sentral yang jaraknya tidak terlalu dekat, sekitar 3-4 meter sampai ada Zigbee yang bisa sampai 100-an meter. Tapi ya biasanya lebih dalam satu ruangan. Baru ini yang terhubung ke internet. Itu teknologi IoT yang dikembangkan Zigbee ini untuk membuat IoT lebih murah. Bayangkan kalau setiap alat saya harus pasang koneksi yang besar ini, maka akan jadi mahal. Maka saya pasang seperti ini. Tiap alat saya cuma pasang Zigbee aja. Jadi kalau kalian lihat barang-barangnya kadang-kadang, oh,
Nah, kayak gini-gini ya, kelihatan layar ini saya ya. Nah, barang-barang ini isinya di dalam Zigbee. Mereka sudah ada Zigbee di dalam, maka mereka akan terhubung ke, kita harus ada koordinator Zigbee-nya nih, Zigbee Hub ini. Maka barang-barang yang ada di rumah kita nanti akan terhubung ke Zigbee Hub. Zigbee Hub ini yang terhubung ke internet. Nah, teknologi itu akan membuat lebih murah. Ini banyak dipakai di smart home, ya. Jadi kalau seperti ini, barang-barang ini bukan langsung terhubung ke internet. Mereka di dalamnya isinya Zigbee, Zigbee yang terhubung ke sentralnya Zigbee, terus sentralnya Zigbee berhubung ke internet. Sentralnya itu namanya koordinator. Jadi ada satu koordinator di sini, kemudian yang lain-lain semua terhubung ke itu. Kalau di rumah kita lah, katakanlah kalau kita punya apa namanya, modemnya IndiHome atau apa gitu ya, kira-kira seperti itulah. Jadi alat-alat di rumah kita tidak langsung terhubung ke internet. Nah, Zigbee ini relatif lebih murah, pakai dayanya lebih kecil, dia pakai baterai kecil aja. Baterai koin itu bisa hidup beberapa tahun. Nah, sehingga barang-barang seperti itu kita akan pasang Zigbee, tapi Zigbee tidak semurah tag RFID ya, tidak semudah tag. Tapi Zigbee itu bisa terhubung ke sensor dan sebagainya. Nah, ini membuat teknologi IoT jauh lebih murah. Barang-barang kita pasang Zigbee di situ, ada sensornya, nanti Zigbee itu yang akan terkumpul ke koordinator Zigbee yang akan sampai ke internet. Bahkan Zigbee bisa juga, karena Zigbee jaraknya tidak jauh ya. Jadi ini kayak gini ya. Ya, Zigbee-nya di sini, semua lampu, semua akan terhubung situ. Bahkan Zigbee bisa jadi gini. Saya punya rumah cukup besar ya. Katakanlah saya punya rumah asrama gitu ya. Asrama atau sekolahan gitu ya. Sekolahan besar, banyak kelas gitu ya. Saya punya yang terhubung ke internet cuma di sini. Alat-alat di sini lampu saya pasang Zigbee, pasang Zigbee gitu ya. Pasang Zigbee. Ini mereka semua terhubung ke alat ini, maksudnya lewat WiFi ya, lewat frekuensi. Terus ini yang terhubung ke internet. Gimana dengan Zigbee yang ada di sini? Katakan ada lampu di sini, ada TV di sini, ada kulkas, ada lampu, ada apa ya? Overhead projector, proyektor dan sebagainya. Terlalu jauh ke sini ya. Maka dia bisa pakai jaringan kayak gini. Ini transmit ke sini dulu. Yang ini akan transmit ke sana. Jadi dia lompat terus. Bantu batu lompatan gitu ya. Sampai ke sana. Jadi kita cuma cukup perlu punya satu Zigbee coordinator aja yang terhubung ke internet. Barang-barang lainnya ini informasinya akan dilompat-lompatkan lewat Zigbee untuk masuk ke sini dan dikirim. Sama juga kalau saya mau hidupkan lampu ini, maka saya punya HP ya, di HP saya ada program untuk menghidupkan lampu. Ini akan masuk ke internet ke sini, ini akan transmit sampai di sini untuk oke, ini nyala. Begitu. Ini jauh lebih murah daripada setiap alat saya pasang koneksi ke internet, akan jauh lebih murah. Itulah teknologi yang namanya Zigbee. Zigbee range-nya dari 10 meter sampai ada yang 100 meter. Oke. Ini salah satu bentuk implementasi IoT yang sangat sering, khususnya di dalam format smart home. Ada pertanyaankah sampai di sini? Sekarang yang saya mau kita diskusikan, mungkin kita ya beberapa saat lagi ya, mungkin kita jangan terlalu malam juga ya. Kalian sudah malam ya, mungkin sampai 8.30 gitu ya.
Tadi ya, kalau RFID jelas, RFID kita pakai untuk di apa stok ya, taruh di barang-barang kita. Sekarang masalahnya yang IoT ini kita pakai di mana? IoT kan aslinya untuk smart home ya. Rumah kita jadi smart, semua device, kulkas dan sebagainya pakai Zigbee atau pakai IoT. Sekarang kalau dalam supply chain itu bagaimana ya? Bayangkan kalau saya punya produksi sepatu, terus tiap box sepatu saya pasang Zigbee, orang beli, habis itu boxnya dibuang gitu ya. Aduh, mahal banget gitu ya. Beli lagi buang. Kita pakai itu di mana ya? Zigbee-nya itu dipakai di mana? Tentunya rasanya kita tidak akan pasang di produk ya, kecuali produk kita super mahal. Kalau memang kita jual barang produk yang super mahal, barang Zigbee itu jadi sangat murah. Tapi kalau produk kita bukan barang mahal, rasanya kita tidak akan pakai di seperti itu, gitu ya. Maka di mana? Ayo, ada punya ide kalau kita mau implementasikan teknologi Zigbee, teknologi IoT katakanlah di warehouse lah, kita ngomong gampangnya. Di warehouse tuh bisa dipasang di mana sih? Bisa dipakai di mana untuk informasi yang tadi? Ada ide kah? Ditaruh di produk rasanya enggak ya. Siapa mau taruh itu di produk ya, pasti hilang punya. Ya, mahal. Lebih cukup mahal. Taruh di mana? Kalau mungkin sih taruh di itu ya, di tools ya. Jadi misalnya ada mesin, kita punya mesin-mesin produksi, apalagi mesin yang bergerak. Kalau mesin yang tinggal di satu tempat, mungkin kita bisa langsung hubungkan itu dengan internet ya. Kalau mesin-mesin atau tools-tools yang bergerak, misalnya kita punya forklift, gitu ya, forklift atau portable forklift, kita punya tools-tools yang akan bergerak, berpindah dan sebagainya. Setiap saat kita ingin tahu tools ini ada di mana, betul ya? Maka kita pasang Zigbee di tools itu. Zigbee itu bisa ada GPS-nya. Maka setiap saat kita bisa tahu tools ini di mana, timbangan ada di mana, dia sudah bergerak kemana, gitu ya. Kita punya forklift, forkliftnya ada di mana, forkliftnya bergerak kemana, forklift, apalagi tangga, kita punya berbagai tools-tools yang ada di warehouse, kita bisa pasang alat-alat itu sehingga kita bisa memonitor posisinya dia, monitor kondisinya dia juga bisa, jadi bisa juga monitor kondisi. Kalau IoT-nya kita bisa pasang di mobil pasti ya, mobil-mobil mobil box kita dan sebagainya. Tapi kalau kayak Zigbee itu kita pasang di peralatan-peralatan kita. Juga peralatan-peralatan yang kita mau otomatis. Kita bisa on-kan dari jarak jauh, kita bisa monitor dari jarak jauh, maka disitulah teknologi IoT bisa dipakai. Gitu ya. Betul ya? Halo? Ini saya ini bukan ilmunya kalian, jadi saya ini ngarang-ngarang aja. Yang saya tahu IoT, Zigbee-nya saya tahu cara kerjanya. Tapi kalau sudah masukin itu ke supply chain, saya ya meraba-raba juga gitu ya. Kalau kalian lihat di Ubaya sebelum pandemi ya, ini ceritanya sebelum pandemi gitu ya. Kalau yang masih sempat lihat di kelas-kelas kita tuh ada dipasang jam dinding ya. Jam yang terkoneksi, betul ya? Pernah lihat yang warna merah itu? Kenapa dipasang gitu? Itu pakai Zigbee semua. Pakai Zigbee untuk supaya kita bisa sinkronisasi semua jam pada saat yang sama. Sebenarnya nggak terlalu perlu. Itu banyak terpakai di luar negeri. Jadi gini, kalian tahu kalau kalian pernah di luar negeri, mereka ada namanya daylight saving, tahu ya? Jadi sewaktu-waktu bulan tertentu jamnya itu berubah. Misalnya sekarang jam berapa ya? Jam 8:17 ya. Nanti kalau di bulan hari Sabtu minggu terakhir di bulan Maret, tiba-tiba jamnya itu akan ditambah 1. Jadi habis jam 8 misalnya, tapi itu terjadi biasanya jadi jam 12 malam ya. Begitu jam 12 malam itu langsung berubah jadi jam 1 malam. Tambah 1 langsung. Nanti di bulan Oktober mundur 1.
Kenapa begitu? Karena mereka posisi di koordinat bumi yang miring ya. Kalau nggak kayak gitu nanti, karena mereka tuh sampai jam 9 malam, pagi itu masih gelap. Gitu ya. Terus sampai jam 9 malam masih terang. Kayaknya miring jamnya ya. Mesti digeser supaya yang paling tidak jam 9 pagi itu jadi jam 8 lah, oke lah. Jadi digeser sedikit gitu ya. Jadi ada saatnya di mana semua jam itu harus berubah secara serentak. Nah, supaya bisa serentak, masa kalau jam dinding itu begitu banyak, kayak di Ubaya gitu ya, petugasnya jalan satu-satu, lama-lama dia lupa tadi sudah sampai yang mana, dia putar lagi yang lain. Ya. Kalau semua jam-jam itu terhubung dengan IoT, dalam hal ini kita pakai Zigbee aja, supaya lebih murah, maka begitu ubah, set, langsung semua berubah. Kalau di Fakultas Teknik dulu dibuat untuk kepentingan ujian, ya, supaya semua punya waktu yang sinkron. Karena ada mahasiswa yang datang kan kalian masih alami ya, telat 15 menit kan nggak boleh lagi ujiannya. Tergantung untung-untungan jam dinding di ruangan itu ya. Ada yang sebenarnya saya belum telat 15 menit gara-gara jam dinding di situ sudah 20 menit gitu ya. Akhirnya saya jadi nggak boleh ikut ujian dan sebagainya ya. Masalah-masalah kayak gitu akhirnya dibuat semua. Ya itu contohnya. Tapi juga untuk koordinasi, katakanlah kita perlu sistem yang sinkron, maka akan pasang Zigbee di berbagai tempat gitu ya. Ya, seperti itu kita bisa pasang kalau di kita punya jaringan Indomaret di mana-mana gitu ya. Semua Indomaret itu pasti punya genset kan ya. Punya genset dan genset itu harus dirawat, harus dihidupkan. Kalau dibiar listrik nggak pernah mati, dia nggak pernah dihidupkan, rusak. Kita tahu dia sudah dihidupkan atau enggak. Ya, gadget itu kita harus hubungkan ke internet. Datanya akan terpusat, akan tahu, oh di Indomaret yang ini tidak dirawat. Indomaret ini yang dirawat, dan sebagainya. Oke. Masih banyak lagi teknologi-teknologi yang ini ya. Masih banyak. Kira-kira ini gambaran yang bisa saya berikan ke kalian. Adakah yang mau nanya atau cerita? Kan tentunya kayak Nathanael tadi ya pakai ya teknologi-teknologi kepake ya. Mungkin ada yang mau share sedikit pengalamannya. Jadi kalau kalian belajar supply chain secara teori yang tanpa smart gitu ya, itu sudah rumus-rumusnya sudah banyak pasti ya. Kalau kalian bisa masukin smart, sensornya bisa masuk, bisa kebaca semua, maka wow, itu kalian bisa atur dengan tepat. Sekarang kan kecenderungan orang tidak mau punya gudang, ya, betul ya? Toko ada gudang nggak? Kalau dulu-dulu toko ada gudang, sekarang Indomaret masih ada gudang nggak? Masih dia ada gudang di belakang nggak? Ada ya. Kalau yang lebih canggih, beberapa tempat kalau kalian ke luar negeri, mereka bisa tidak ada gudang sama sekali. Kalian kalau ke TP itu kan sewa tempatnya sempit sekali ya, sangat mahal gitu ya. Kalau kalian pergi beli sepatu misalnya ya, terus ini yang nomor sekian ada nggak gitu ya? Ya yang ada yang di display itu ya sudah, mereka nggak ada gudang lagi. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada, gitu aja ya. Jadi kita sedapat mungkin tidak punya stok, datang kalau kita bisa atur semua datang pada waktunya yang tepat. Begitu barangnya terbeli, maka dalam waktu kapan sudah akan datang. Dia sudah prediksi barang tipe ini mau mulai sekolahan kira-kira yang paling banyak orang beli sepatu ukuran nomor berapa gitu ya. Barangnya sudah ada di jalan. Kalau perlu truk itu jadi storage. Jadi dia sudah tahu kecepatan truk itu berapa, ya kan? Jadi selama nggak usah punya gudang itu ya truknya. Selama truknya jalan itu dia barangnya di gudang. Begitu truknya sampai di toko, pembelinya pas datang. Sehingga pas langsung transaksi. Oke, kalau kita bisa atur seperti itu semua ya, wow, kita bisa hemat sangat banyak kan ya. Kalau perlu truknya makin cepat, ya kita atur lagi. Oke, sekarang kamu belok ke sini aja. Semua bisa diatur, maka tidak usah ada gudang, tidak usah ada stok yang tertinggal. Nah, itu semua mutlak kalau kita punya data, kita bisa baca semua. Oke ya? Minggu depan, saya kasih gambaran sedikit kalian, setelah barang data itu dibaca, terus diapain. Kalian bisa kebayang ya, datanya berapa banyak.
Siapa kalian bisa mampu bayar orang nggak sampai yang melototi data itu untuk buat kesimpulan, gitu ya? Nggak ada sudah. Kita harus pakai yang namanya AI. AI lah yang akan bertindak untuk kasih suggestion. Oke, sekarang kalian tahu Gojek dan sebagainya itu mereka pakai AI ya. Mereka tuh sudah punya data kok. Mereka akan kasih suggest ke driver-driver. Sekarang kalian mendekat ke daerah kunjungan. Kira-kira 1-2 jam lagi akan banyak kordi di sana. Itu mereka sudah pakai AI. Sekarang harus begini. Jadi sudah ada timbul suggestion. Nanti jam sekian itu dia sudah tahu dari data-data banyak hal. Mereka record banyak data, masuk ke AI-nya mereka sehingga dia bisa dibilang, sekarang ke sini deh. Sekarang kamu harus begini. Kayaknya pulang aja lebih baik. Sudah nggak ada lagi. Ke malam ini sudah nggak ada order lagi. Order akan tambah sedikit. Dan sebagainya. Itu sudah sangat umum. Nah, ini nanti kalian di Smart Supply Chain ini juga, kita akan pakai AI juga. Karena datanya terlalu banyak. Kalian mau bayar orang berapa M pun, orang itu bisa gila. Didudukan di depan komputer untuk lihat angka-angka itu aja, dia bisa dapat. Kalian mau bayar dia gaji 1 M 1 bulan, tapi habis itu dia gila, masuk rumah sakit jiwa, ya dia juga nggak mau. Siapa yang mau kayak gitu? Dia. Jadi itu teknologinya, sama juga teknologi robotik ya. Teknologi robotik di dalam supply chain. Oke, ada pertanyaan kah? Cukupkah atau mau terus sampai jam 12? Jam 10? Oke ya. Ya, apa yang saya ceritakan ke kalian ini cuma sebagian kecil, pengetahuan saya sebagian kecil, teknologi sudah berkembang sangat banyak. Gitu ya. Jadi kalian pada masa kalian belajar terus, kalau kalian kerja di bidang supply chain, baca terus, teknologi akan berkembang terus. Ya, akan makin hari makin murah. Oke. Nanti slide-nya tapi slide-nya saya itu ya kalian lihat juga nggak ngerti ya. Isinya gambar-gambar, nggak ada kata-katanya gitu ya. Kata-katanya yang saya ngomong di sini. Jadi oke lah, tapi nanti saya taruh di ULS ya. Absensinya nanti biasanya gimana? Saya ini pertama kali dalam seumur hidup saya ngajar S2. Saya selalu ngajar S1 terus. Jadi proses kalau S2 apa? Biasa sama kayak S1 ya, biasa ya. Kalian absensi sendiri ya? Dipakai di Neo juga itu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Sama ya? Oke, sama. Oke. Sudah? Kalau sudah, kita bisa selesai ya. Oke, selamat malam semuanya. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Halo, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.